Bismillahirrahmanirrahim. 3 cara Rasulullah SAW menghadapi wabah mematikan pada zamannya. Salah satu wabah menyerang pada zaman Rasulullah SAW adalah penyakit taun. Penyakit ini menular dengan cepat dan membahayakan nyawa seseorang. Dalam Syarah Riyadhus Shalihin jilid 5 dijelaskan bahwa penyakit taun adalah penyakit menular. Tidak setiap wabah merupakan taun, tapi taun biasanya sudah pasti wabah. Penyakit-penyakit taun itu sendiri mengakibatkan pembengkakan, borok, dan nanah. Kata taun digunakan untuk mengungkapkan 3 hal. Pertama, tanda-tanda yang tampak seperti yang dikatakan para dokter. Kedua, kematian yang terjadi akibat taun, sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih. Rasulullah SAW bersabda, taun adalah kematian syahid bagi setiap umat muslim. Ketiga, taun juga digunakan untuk mengungkapkan faktor penyebab penyakit ini. Dalam hadis sahih disebutkan, taun adalah sisa hukuman yang diturunkan kepada Bani Israel. Disebutkan pula dalam hadis lain bahwa sesungguhnya taun adalah sengatan jin. Ada juga hadis yang mengatakan taun adalah doa seorang nabi. Disebutkan dalam Ensiklopedia Salat jilid 2 oleh Said bin Ali bin Was al-Qatani, ada yang menerangkan bahwa taun sebagai kematian massal. Ada juga yang mengatakan sebagian penyakit menular yang merusak udara dan anggota tubuh. Taun menjangkit banyak orang di suatu tempat tertentu. Itulah taun. Untuk menekan persebaran penyakit taun, ada banyak cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana dijelaskan dalam beberapa hadis riwayat. Berikut 3 cara Rasulullah SAW dalam menghadapi wabah mematikan pada zamannya. Pertama, berdiam diri di rumah. Dalam sebuah hadis yang berasal dari Aisyah radhiyallahu anhu, salah satu cara yang dilakukan ketika wabah melanda adalah dengan menahan diri di rumah, dengan sabar seraya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dan ia bertanya kepada Rasulullah SAW perihal taun. Lalu Rasulullah SAW memberitahukanku, zaman dulu taun adalah azab yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja yang dikehendaki olehnya. Tetapi Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang beriman. Tiada seseorang yang sedang tertimpa taun kemudian menahan diri di rumahnya dengan bersabar serta mengharapkan ridho Allah, seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, tidak mendatangi tempat terjadinya wabah dan tidak meninggalkan tempat terjadinya wabah. Apabila terjadi wabah di suatu tempat, maka dianjurkan untuk tidak memasuki tempat tersebut. Namun apabila wabah terjadi di tempat di mana kita tinggal, maka dilarang untuk meninggalkan tempat tinggal. Dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menempuh perjalanan menuju Syam. Ketika sampai di Sarau, Umar mendapat kabar bahwa wabah sedang menimpa wilayah Syam. Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah terjadi wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu. Lalu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berbalik arah meninggalkan Syam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hal tersebut juga dijelaskan dalam hadis sederajat muttafaq alaih dari Utsman bin Zaid radhiyallahu anhu. Dari Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedang kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri itu. Ketiga, mencari pengobatan dan mengharap ridhonya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit lengkap dengan obatnya, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan, yang artinya diceritakan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW mengatakan, tidak ada penyakit yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan kecuali Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad, ketika wabah melanda, dianjurkan untuk senantiasa mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala seraya menyadari bahwa taun tidak akan mengenainya selain karena telah menjadi ketentuan Allah untuknya. Niscaya ia akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis riwayat Ahmad. Cara yang dilakukan oleh Rasulullah SAW tersebut dapat menjadi teladan untuk menghalau persebaran virus corona seperti saat ini. Semoga kita semua dapat terhindar dari penyakit yang menular ini. Wallahu a'lam.